Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai analisis daur hidup dan karbon footprint dari genteng beton. Materi yang kita bahas yaitu pengertian karbon footprint, penghasil karbon, cara menghitung karbon footprint, upaya menekan karbon footprint, serta karbon footprint dan LCA. Berikut adalah tim atau kelompok kami. Yang pertama adalah Nafisya Faradila dengan NIM F4401211073. Lalu ada Tarina Fidela dengan NIM F4401211089 dan Kayla Azhara dengan NIM F4401211093. Carbon footprint. Emisi CO2 merupakan nilai rata-rata suatu parameter pencemar udara yang dikeluarkan sumber spesifik. Faktor-faktor ini biasanya dinyatakan sebagai berat polutan dibagi dengan satuan berat, volume, jarak, atau lamanya aktivitas yang dapat mengeluarkan polutan. Adanya variasi tersebut menimbulkan ekspresi faktor emisi dengan unit yang berbeda. Emisi CO2 dalam penelitian ini adalah emisi CO2 dari kegiatan rumah tangga dan material pembangunan rumah tinggal yang dapat dilihat dari jejak karbon konstruksi. Jejak karbon adalah suatu ukuran jumlah total dari hasil emisi karbon dioksida yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Faktor emisi karbon pada bahan bangunan. Salah satu contohnya adalah pada genteng beton, di mana faktor emisi karbonnya sebesar 564 kg per meter kubik. Pertimbangan. Menurut ringkasan statistik konstruksi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, nilai konstruksi mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 di Indonesia. Menurut Ervianto 2010, dengan meningkatnya proses konstruksi, maka cadangan sumber daya alam akan berkurang dan menimbulkan dampak lain dari penggunaan fasilitas bangunan dan pemilihan material berupa peningkatan suhu di bumi. Ancaman kelangkaan alam erat kaitannya dengan waste atau limbah. Waste atau limbah merupakan suatu benda yang rusak, cacat, dibuang, tidak diinginkan ataupun benda yang berlebihan yang memungkinkan untuk dijual maupun didaur ulang dalam proses terpisah. Ancaman kedua akibat tingginya jumlah proyek konstruksi untuk lingkungan adalah pemanasan global. Pemanasan global ini erat kaitannya dengan carbon footprint karena menurut Ervianto, penyebab utama dari pemanasan global ialah gas. Carbon footprint atau jejak karbon merupakan suatu ukuran dari jumlah total eksklusif dari emisi karbon dioksida yang dikeluarkan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh suatu kegiatan atau terakumulasi pada life stage suatu produk. Oleh karena itu, proyek konstruksi perlu dikelola untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan alam yang semakin parah, salah satunya dengan menerapkan gerakan green construction. Upaya penekanan carbon footprint. Di Indonesia ada beberapa upaya untuk menekan carbon footprint, utamanya pada bidang konstruksi. Salah satu di antaranya adalah penetapan pajak karbon. Pajak karbon adalah salah satu jenis pajak baru yang diberlakukan di Indonesia. Penerapan pajak karbon di Indonesia rencananya mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022. Life Cycle Assessment. Seiring berkembangnya zaman, setiap pabrik atau industri dituntut agar mengembangkan pabrik dengan konsep green engineering. Salah satu pendekatannya yaitu dengan pollution prevention guna menciptakan produk yang tidak memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Bahan bangunan genteng beton menghasilkan CO2. Hubungan LCA dengan CO2 dan biaya dapat dilakukan dengan estimasi emisi CO2 dan LCC CO2. Aspek. Ada dua aspek penting pada konsep green construction. Yang pertama adalah penghematan bahan dalam penggunaan bahan, dan yang kedua adalah pengurangan limbah. Aspek yang pertama, menurut Wijanarko 2009, pada Kementerian Pekerjaan Umum 2013, industri konstruksi secara global mengkonsumsi 50% sumber daya alam dunia, 40% energi dunia, dan 16% air. Hal ini menjadikan industri konstruksi salah satu pengguna sumber daya alam yang terbesar. Untuk aspek yang kedua, menjelaskan salah satu penyebab tingginya jumlah limbah dalam konstruksi adalah karakteristik industri ini dalam menggunakan sumber daya alam yang melebihi dari apa yang diperlukan untuk proses konstruksi. Meskipun limbah konstruksi tidak seberbahaya limbah dari industri lainnya, limbah konstruksi tetap akan menurunkan kualitas dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan minimalisasi pengaruhnya terhadap lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.